Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar. NIM saya 2892050060. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan prodi Manajemen. Tujuan saya membuat video ini untuk melakukan ujian akhir semester Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Imhar MM. Saya di sini akan menjelaskan tentang deposito syariah. Deposito adalah simpanan yang diserahkan kepada lembaga atau pihak tertentu dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Sederhananya, deposito adalah tabungan berjangka yang dikeluarkan oleh pihak perbankan. Adapun prinsip perjanjian mudharabah adalah bentuk perjanjian kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola yang dipilih untuk suatu perjanjian kerjasama. Bentuk perjanjian mudharabah ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola terpilih. Deposito syariah yang dikelola oleh perbankan syariah di Indonesia merupakan salah satu produk investasi keuangan yang dilirik banyak nasabah. Selain karena tingkat risiko deposito syariah yang kecil, jenis investasi sesuai syariat agama Islam ini juga telah diatur secara resmi di Indonesia dan tentunya diawasi oleh Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia, tersebut dengan DSN MUI. Dasar hukum deposito syariah sebagai produk perbankan syariah yang merupakan kegiatan investasi aset keuangan nasabah dengan bank. Deposito syariah juga telah diatur oleh Dewan Syariat Nasional, Majelis Ulama Indonesia atau disebut dengan DSN MUI dalam Fatwa DSN No. 03 atau DSN MUI _ 14 tahun 2000 pada tanggal 1 April 2000. Adapun detail ketentuan umum deposito syariah secara mudharabah yang termaktub dalam fatwa tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai sahibul ma'al atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. Yang ketiga, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Yang keempat, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Yang kelima, bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisab keuntungan yang menjadi haknya. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisab keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Menurut hukum Islam, deposito syariah diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan aturan hukum dalam Islam atau deposito yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Dengan adanya fatwa dari Dewan Syariat Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI tersebut, maka kedudukan deposito menjadi lebih jelas, di mana deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Nisbah bagi hasil pada deposito syariah. Pembagian bagi hasil dengan secara Islami untuk membagi keuntungan usaha dengan rata dan sesuai disebut juga dengan nisbah. Secara etimologi, nisbah menurut bahasa berarti rasio atau perbandingan. Pembagian keuntungan perbankan syariah kepada nasabah yang berdasarkan nisbah yang disepakati setiap bulannya. Bagi hasil yang akan diperoleh tergantung pada jumlah dan jangka waktu simpanan serta pendapatan bank pada periode tersebut. Besarnya bagi hasil juga dihitung berdasarkan pendapatan keuntungan atau disebut dengan revenue
sehingga nasabah bisa memperoleh lagi hasil dan tidak modal pokok simpanannya. Nisbah merupakan salah satu komponen yang dipakai dalam perjanjian kerjasama antara nasabah dan bank pengelola deposito syariah. Perbedaan deposito syariah dan konvensional. Yang pertama, sistem keuangan yang digunakan. Prinsip aturan hukum syariah yang dijalankan secara Islami adalah landasan hukum yang digunakan oleh pihak perbankan dalam menjalankan investasi berbentuk deposito syariah. Akad yang digunakan dalam deposito syariah sesuai dengan fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia disebut dengan DSN MUI. Kesesuaian akad tersebut merupakan poin penting yang dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan instrumen investasi yang sesuai dengan syariah. Pada deposito konvensional, sistem perbankan yang diterapkan adalah sistem perbankan konvensional dengan berbagai aturan dan syarat serta ketentuan yang telah disusun sedemikian rupa oleh pihak bank sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Dengan penerapan aturan dan ketentuan tersebut, tentunya akan ada perbedaan terkait tata cara dan perhitungan yang berbeda antara deposito konvensional dan deposito syariah. Bentuk imbalan hasil dan risiko. Sebagai bentuk imbalan untuk nasabah investasi deposito berdasarkan syariat ajaran agama Islam ini, keuntungan nasabah atas hasil kerjasama deposito syariah akan diberikan dalam bentuk bagi hasil. Nilai keuntungan yang bersifat fluktuatif akan mempengaruhi tingkat pendapatan bagi hasil yang didasarkan atas kerjasama atas kinerja investasi oleh pihak bank. Yang kedua, imbalan pada deposito konvensional menggunakan sistem bunga tetap untuk para nasabahnya. Persentase nilai imbalan akan ditetapkan pada saat awal perjanjian kerjasama dan akan diperoleh seterusnya dengan nilai yang sama sampai dengan selesainya batas akhir waktu kerjasama yang disepakati. Dengan begitu, ada apapun investasi yang dilakukan oleh pihak bank atas jumlah dana deposito milik nasabah, hal tersebut tidak akan mempengaruhi jumlah pendapatan yang akan diperoleh nasabah atas investasi yang dilakukan dalam deposito konvensional. Sistem pengelolaan dana. Dalam investasi aset finansial berbentuk deposito, simpanan para nasabah akan dikelola oleh pihak bank untuk berinvestasi dan memperoleh hasil keuntungan dari kegiatan investasi tersebut. Adapun perbedaan pada pengelolaan dan investasi pada perbankan yang mengelola investasi deposito berdasarkan syariat ajaran agama Islam ini, dalam tersebut akan diinvestasikan pada berbagai perusahaan atau instrumen investasi yang menjalankan prinsip Islam dalam aktivitas usahanya dan mengikuti ketentuan syariah serta tidak melakukan kegiatan yang dilarang dalam aturan perniagaan syariah seperti ghar, maisir, dan riba. Yang keempat, biaya penelitian. Beban biaya penelitian akan dikenakan kepada nasabah jika nasabah tersebut menarik dana depositonya sebelum jatuh tempo. Namun, biaya penalti ini tidak berlaku di produk investasi deposito berdasarkan syariat ajaran agama Islam ini, karena untuk nasabah deposito syariah yang hendak melakukan penarikan dana lebih awal atau sebelum masa jatuh tempo berakhir, hanya akan dikenakan sejumlah biaya administrasi yang nilainya akan disepakati di awal masa perjanjian kerjasama. Berbeda dengan deposito konvensional yang umumnya menerapkan sejumlah persentase biaya penalti kepada nasabahnya ketika melakukan penarikan dana lebih awal atau sebelum masa jatuh tempo berakhir. Nilai penalti beragam, mulai dari 0,5% hingga 2%, tergantung peraturan yang diberikan oleh pihak perbankan sebagai pengelola investasi. Penarikan dana lebih awal dapat juga dibarengi dengan pengurangan jumlah bunga hasil investasi atau bahkan penghapusan keseluruhan bunga. Penalti dan pengurangan jumlah bunga tertentunya dapat merugikan bagi nasabah tersebut. Perhitungan bunga keuntungan. Dalam yang kelima, perhitungan bunga keuntungan
Dalam hukum Islam, sistem bunga deposito banyak bank syariah hari ini tidaklah diperkenankan karena hal itu merupakan riba dan tidak sesuai dengan aturan syariah. Dalam produk investasi deposito berdasarkan syariat ajaran agama Islam, ini tidak ada perhitungan bunga keuntungan. Sistem yang diterapkan pada deposito syariah adalah sistem bagi hasil dengan pembagian yang telah disepakati bersama antara nasabah dan pihak bank di awal perjanjian kerjasama. Sebagai contoh, jika kesepakatan antara nasabah dan bank adalah 70% dan 30% dari hasil keuntungan investasi, maka persentase tersebut akan digunakan sebagai dasar pembagian keuntungan yang nilainya akan berubah-ubah sesuai dengan hasil keuntungan investasi. Cara perhitungan deposito syariah. Secara sederhana, rumus ini dapat digunakan sebagai kalkulator deposito syariah untuk perhitungan nisbah. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Nominal deposito sama dengan nominal seluruh deposito dikali persentase bagi hasil dikali keuntungan bank pada bulan tersebut. Misal, jika diketahui nilai nominal deposito Ibu Lala adalah 10 juta dan jangka waktu 1 bulan, jumlah seluruh deposito di bank itu yang memiliki jangka waktu 1 bulan adalah 5 miliar. Keuntungan bagi hasil seluruh deposito yang memiliki jangka waktu 1 bulan 50 juta. Nisbah bagi hasil dengan jangka waktu 1 bulan adalah 55% untuk nasabah dan 45% untuk bank. Maka nilai bagi hasil bagi Ibu Lala adalah 10 juta dibagi 5 miliar dikali 55% dikali 50 juta, maka hasilnya 55.000. Dari hasil perhitungan deposito syariah dengan simulasi di atas, pada bulan berikut kamu akan mendapatkan nisbah bagi hasil dari bank syariah pengelola investasi sebesar 55.000. Manfaat deposito syariah. Yang pertama, dana aman karena telah dijamin oleh lembaga penjaminan simpanan atau sebutan LPS. Yang kedua, keuntungan bisa disesuaikan dengan keinginan. Yang ketiga, prosesnya halal dan sesuai syariat Islam. Yang keempat, dapat dijadikan jaminan pembiayaan. Yang kelima, dapat menjadi alternatif penyimpanan dana darurat. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.